Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Mariuni SSI dari SMP Negeri 1 Penawangan akan mempresentasikan aksi nyata topik yang pertama, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Dalam topik yang pertama, ada 5 modul untuk kita pahami tentang pemahaman merdeka belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Agar kita dapat mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik, kita harus terlebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik, agar nantinya kita dapat mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan. Dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensinya, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Peran guru adalah sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan muridnya. Pada modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin dari peserta didik. Modul yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Untuk mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, kita sebagai guru harus memahami bahwa kodrat murid ada 3, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Selain kodrat murid, ada pula asas trikon, kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Sebagai guru, kita harus bisa mendampingi murid-murid secara utuh dan menyeluruh. Mendidik dan mengajar seseorang
harus menyelesaikan kodrat alamnya dan kodrat pada zamannya. Pembelajaran harus berpihak kepada murid dengan asas kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Budi pekerti berasal dari kata budi yang berarti ranah batin yang meliputi cipta, rasa, dan karsa. Pekerti yaitu ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Ada pula konsep konvergensi, yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Jadi, peran guru tidak hanya mengembangkan potensi murid pada segi kognitif saja, namun guru harus juga bisa membantu menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan keteladanan. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMOL. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Jadi, sebagai pendidik, sebaiknya tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja. Pendidik juga harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi yang kita ajarkan. Di samping itu, kita harus memahami dan mengenali kekuatan kodrat setiap anak, agar anak nantinya dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.